Sisihkan walau sedikit, bukan sisakan. Halo sahabat PEK dan keluarga Indonesia, perkenalkan saya Hilda, penyuluh KB Ali Muda, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Senang sekali pada kali ini kita dapat bertemu dalam materi edukasi bincang penting tentang program pemberdayaan ekonomi keluarga Bintang PEK. Sahabat PEK dan keluarga Indonesia, pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga, di mana di dalamnya terdapat dua pendekatan, yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga. Senang sekali telah hadir bersama kita Penata KKBL Madya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Beliau bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Keuangan Keluarga di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Ibu Galuh Desyanti SMSI. Halo Ibu Galuh, apa kabar? Halo Mbak Hilda, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Semoga sahabat PEK dan keluarga Indonesia juga dalam kondisi sehat. Bu Galuh, materi kita sangat menarik tentang pengelolaan keuangan keluarga ya Bu. Nah, untuk tema Bintang PEK kali ini yaitu tips cerdas finansial untuk keluarga Indonesia. Baik Ibu Galuh, mungkin bisa dijelaskan mengapa perencanaan keuangan keluarga itu penting? Oke, perencanaan keuangan keluarga diperlukan karena dalam setiap tahapan kehidupan manusia terdapat kebutuhan yang memang harus dipenuhi dan juga tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga perencanaan keuangan diperlukan untuk mengantisipasi keadaan kondisi yang tidak pasti seperti saat ini, serta berbagai risiko yang memang mungkin akan terjadi dan mempengaruhi kondisi keuangan. Baik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana nih Bu kalau untuk prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan keluarga? Oke, yang pertama, lakukan pencatatan keuangan, meliputi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang kita lakukan. Yang kedua, biasakan untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Lalu yang ketiga, menerapkan skema pengelolaan keuangan. Yang biasa dilakukan pada keluarga Indonesia adalah skema 10, 20, 30, dan 40, di mana 10% untuk dana sosial, 20% untuk tabungan dan investasi, lalu 30% maksimal untuk cicilan hutang, dan 40% untuk biaya hidup. Namun memang harus kita pahami dalam beberapa skema yang ada, tentunya persentase pembiayaan hidup itu akan lebih besar daripada biaya-biaya yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah utamakan pemenuhan kebutuhan daripada keinginan agar pengeluaran menjadi terkendali. Baik, seperti itu ya sahabat PEK dan keluarga Indonesia. Jadi jangan sampai nih nanti pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, besar pasak daripada tiang ya Bu ya. Baik Bu Galuh, kemudian tadi dari 20% itu digunakan untuk menabung dan juga investasi. Sebenarnya urgensinya apa nih Bu untuk menabung sendiri? Oke, menabung itu bisa membantu kita untuk mencapai keinginan atau tujuan hidup kita, seperti biaya pendidikan, untuk liburan, lalu juga untuk investasi dan juga untuk yang lainnya, terutama untuk keadaan atau kondisi darurat yang memang kadang tidak kita inginkan tapi pasti terjadi. Lalu juga untuk menghindari hutang serta mempersiapkan masa depan. Menyimpan uang yang biasa kita kenal secara konvensional bisa kita lakukan di rumah, namun juga bisa kita lakukan di lembaga keuangan yang sudah dipercaya seperti bank. Nah, jenis-jenis simpanan terutama di bank bisa kita temukan dalam bentuk tabungan, di mana tabungan ini adalah simpanan di bank yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menarik dananya dalam setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan yang memang sudah banyak ditawarkan oleh pihak bank, seperti buku tabungan, lalu ada kartu debit, ada internet banking atau mobile banking. Lalu ada deposito juga, di mana deposito adalah simpanan yang pencairannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang memang disepakati dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Lalu juga ada giro, yaitu simpanan nasabah
untuk kepentingan usaha yang bisa dicairkan oleh nasabah atau pihak lain secara tidak langsung dalam bentuk cek atau giro biliar. Tentunya bentuk simpanan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan oleh seluruh sahabat PEK dan juga keluarga Indonesia. Baik, seperti itu ya Bu ya, semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tujuan dari masing-masing. Sahabat PEK dan keluarga Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa 20% alokasi keuangan kita digunakan untuk tabungan dan juga investasi. Baik Ibu Galuh, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat PEK dan keluarga Indonesia mengenai investasi. Oke, mungkin masih banyak sahabat PEK dan keluarga Indonesia yang belum paham apa itu investasi. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah pengertian dari investasi itu sendiri. Kita sama-sama tahu investasi adalah penempatan uang atau sumber daya lainnya ke dalam suatu instrumen atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan dan pertambahan nilai di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi banyak, salah satunya adalah saham dan juga reksadana dalam pasar modal, lalu ada investasi properti dan juga investasi emas. Nah, karena memang tujuan investasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan juga penambahan nilai di masa depan, maka diharapkan akan tercapai kebebasan finansial dikala kita sudah merasa cukup. Baik Ibu Galuh, berarti untuk investasi sendiri sangat bermanfaat ya buat kita sahabat PEK dan keluarga Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ibu, menarik sekali nih materi kita untuk hari ini. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada sahabat PEK dan keluarga Indonesia? Oke Mbak Hilda, sahabat PEK dan keluarga Indonesia, jangan lupa untuk terus mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena keluarga yang berdaya dan mandiri secara ekonomi akan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri. Perlu dicatat, poin yang penting bagi pengelolaan keuangan keluarga adalah sisihkan walau sedikit, bukan sisakan. Bagi sahabat PEK dan keluarga Indonesia yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan keluarga, dapat mengakses buku atau literasi pengelolaan keuangan keluarga yang telah disusun oleh Kemenduk Bangga BKKBN melalui aplikasi Wasapurga dan juga website kemendukbangga.go.id. Terima kasih bagi seluruh sahabat PEK dan keluarga Indonesia yang telah menyaksikan video edukasi ini. Sampai bertemu kembali dalam video edukasi bincang penting tentang program pemberdayaan ekonomi keluarga Bintang PEK selanjutnya. Salam kompak, kolaboratif, mandiri, produktif, akuntabel. Berencana itu keren, berwirausaha juga keren.